Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam ini. Tadi malam sudah membahas beberapa materi. Di antara yang paling utama adalah materi trendline, kemudian support dan resisten. Yang sudah kita bahas di materi tadi malam adalah trendline. Ya, ini sudah kita bahas untuk tadi malam trendline, kemudian support dan resisten juga sudah kita bahas. Nanti materi hari ini atau malam ini adalah pola candle, chart pattern, dan bagaimana kita menggunakan logika. Berikutnya nanti baru ke ring. Sebelum kita melanjutkan materi pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan mengulas sebentar materi yang sudah kita sampaikan untuk mengingatkan dan merefresh kembali materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan tidak lupa semuanya. Dimulai dari trendline. Yang pertama ini adalah trendline. Ya, trendline sekali lagi, trendline ini adalah garis trend. Garis trend adalah garis kecenderungan. Di mana arah kecenderungan market, maka disitulah namanya trend. Nah, trendline ini biasanya membentuk sudut 45 derajat. Arah garisnya menuju ke satu arah. Kalau trend up berarti arahnya naik, trend down berarti arahnya turun. Mari kita masuk ke MetaTrader dulu. Saya kasih contoh misalkan begini. Ya, saya ngambil contoh yang paling gampang, yang paling mudah dicerna oleh teman-teman. Oke, saya acak, misalkan saya ngambil yang sebelah sini. Ini saya ambil untuk contoh bagaimana mencari trendline. Kalau mencari trendline, terus terang yang paling utama adalah garisnya. Garisnya mengarah kemana? Kalau mengarah ke atas, membentuk sudut 45, berarti arahnya naik. Kalau membentuk sudut 45 arahnya ke bawah, berarti trennya turun. Contoh yang saya contohkan ini adalah trend up, di mana dari ini sampai ke ini adalah terlihat di sana arah kecenderungannya ke atas. Apakah selanjutnya nanti bakalan lanjut naik? Ya bisa, tetapi jangan lupa di sana ada yang namanya titik support dan resisten. Ya, kita tentukan dulu seperti biasa. Jangan lupa ketika sudah terbentuk candle di awal hari atau di awal waktu, ini sudah jadi, bukan masih bergerak. Jadi ketika kita menggunakan time frame H1 kemudian ganti hari, ya ditandai dengan garis putus-putus seperti ini, ya ini harus sudah terbentuk menjadi history, bukan yang masih running atau masih jalan. Ini harus selesai dulu dalam bentuk candle utuh. Ketika market 1 jam ini selesai, ganti candle, maka ini sudah menjadi history. Nah, dari sini kita bisa menentukan nanti titik support dan resisten terdekat. Ya, diingat, kenapa saya tidak menggunakan support dan resisten dengan hitungan matematika? Ya, bisa saja, tetapi nanti terlalu jauh. Ya, harusnya kalau kita menggunakan ilmu matematika, ya, ilmu bakunya trading, itu dihitung pakai matematika. Titik bukanya di sini, titik buka, kemudian titik terendah di sini, titik tertinggi, kemudian titik tutup dibagi 4. Itu baru pivot titik tengahnya. Baru nanti ada rumus lagi untuk mencari support 1, support 2, support 3.
Sekali lagi, Wijaya Trading bukan lepas dari keilmuan, tetapi jangan lupa yang kita sampaikan ini berdasarkan logika dan rasional yang bisa diterima dengan akal. Yang penting sekali lagi kita menganalisa ini bukan untuk market, bukan untuk orang lain, bukan untuk perusahaan, tetapi untuk kita sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya mempermudah membaca arah market. Kalau kita sudah mudah membaca arahnya, otomatis kita akan dengan mudah mengenali peluangnya. Kalau kita sudah mengenali peluangnya, maka kita dengan mudah akan dapat profitnya. Sekali lagi, intinya adalah profit dengan berbagai cara, tidak masalah. Mau pakai yang indikator yang warnanya 1000 warna, monggo. Yang penting cocok, enak, dan profitable. Kalau yang suka polosan seperti ini, ya harus belajar banyak di technical, di pola candle dan candlesticknya. Saya lanjut ya, tadi sudah terbentuk satu candle pembukaan. Ya, 1 jam pembukaan selesai, maka terbentuk di sini. Kemudian kita tentukan titik support dan resisten terdekat. Ya, biar gampang kita mengenali. Di mana itu? Cari titik yang banyak rejeksinya. Sekali lagi, yang banyak rejeksinya dan tidak terlalu jauh. Ya, kalau kita menentukan ini, contoh kita menentukan di sini misalkan. Ini sangat tidak mungkin karena sudah ada yang lebih rendah di sini. Kalau kita menentukan titik resisten di atas, ya bisa saja, tetapi dari titik bukanya terlalu jauh. Ya, karena tujuan kita adalah mengenali lebih awal sehingga kita bisa tahu oh ini bakal lanjut naik atau sebaliknya bakal turun. Maka kita taruh yang terdekat dulu. Kita taruh di sini. Ini adalah titik support terdekat. Kemudian ketika titik support terdekat, maka kita bisa membuat keseimbangan dulu. Titik resisten terdekat. Ya, kita cari keseimbangan. Begini saja. Ini cara-cara Wijaya Trading mempermudah kita mengenali lebih dini arahnya kemana. Kalau ketemu arah, nanti kita dengan mudah bisa masuk di market. Berbeda kalau kita menggunakan ilmu matematika, memang akurat hitungannya, tetapi jangan lupa terlalu lama, menunggunya terlalu lama. Kemudian ini kalau jangka pendek kita tidak dapat apa-apa nanti, kelamaan. Trading kita ini ibaratnya trading modal kecil, pengennya untung besar. Ya, mau percaya mau tidak, ya mau jujur apa tidak, saya yakin teman-teman menginginkan modalnya kecil dan keuntungan banyak. Jangan disamakan dengan bank-bank besar. Kalau bank-bank besar dia menggunakan modal besar tapi keuntungan kecil, hanya sekian, 0,0 sekian persen. Tapi jangan lupa kalikan sekian miliar, maka angkanya pun masih banyak. Nah, kalau kita dengan menggunakan persentase 0,0 sekian, ya mungkin kita akan diceramahi sama istri, sama suami kita. Kenapa? Karena terlalu banyak melotot di atas layar, tidak ada hasilnya. Karena keluarga kita, istri, suami, atau kerabat kita menilai dari kita kerja itu bukan caranya, tetapi hasilnya. Kerja bersepatu, pulang pagi sampai malam, tetapi pulang tidak membawa uang, maka tetap saja dianggap tidak kerja. Sebaliknya, walaupun kita tidak kemana-mana, duduk di rumah, tetapi uang masuk di rekening, memang kelihatan tidak kerja, tapi yang merasakan pasti menganggap sudah
kerja karena uang masuk, kebutuhan terpenuhi, kebutuhan bisa dipenuhi semua hanya dengan dari rumah. Apakah itu bukan kerja? Kerja. Kalau orang awam mungkin tidak percaya, tetapi itulah kenyataan. Ya, karena itu kita kalau sudah menemukan yang bawah tadi, yang terdekat, maka gunakan yang seimbangan. Oke, saya taruh di sini keseimbangan atas bawah. Perhatikan, ketika nanti tembus di atas, maka kemungkinan besar dia akan naik. Naiknya sampai di mana? Ya, tentu dia akan, kalau enggak di sini, di puncaknya. Ya, kita ambil rata-rata di sini. Kemudian kalau nanti ini turun, maka tetap kita cari yang banyak rejeksi di sana. Nah, begini. Perhatikan saya geser. Jadi pertama kita tentukan support resisten. Geser. Tek, 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 tek. Nah, kemana arahnya? Ke atas. Dia breakout di sana. Kemudian kita ambil posisi buy di sini. Ternyata turun. Turun. Kan turunnya hanya kecil. Sebelum turun ini sempat naik dulu di candle yang ini. Jangan lupa sebelum turun ini naik dulu. Berarti di awal 1 jam masih dapat 75 poin. Kalau kita bersabar akan lebih banyak, dapat ratusan di sana. Tetapi kena floating dulu, floating minus dulu sebanyak 230. Masih dalam batas toleransi. Karena di WJ Trading menggunakan batas toleransi 500 pip. Ini baru 200, masih masuk akal, aman-aman saja. Sampai di sini 300 aman, akhirnya dapat banyak. Saya geser lagi, perhatikan. Nah, makin naik terus, makin ke atas. Apakah kalau sudah ada merah begini ini akan turun? Belum tentu. Memang ini di garis, perhatikan di garis. Tadi kan sudah breakout, maka akan dia ganti di resisten berikutnya. Ini. Yang bawah ini, yang bawahnya yang tadi atas, ini adalah yang pertama tadi ini resisten, kemudian ini resisten 2, ternyata resisten pertama ditembus. Ketika resisten pertama ditembus, maka yang ditembus ini menjadi support. Ya, jangan lupa. Ini berikutnya menjadi support. Yang bawah menjadi support sekarang. Kemudian yang atas fungsinya tadi resisten, sama resisten kedua tadi. Karena resisten pertama sudah di breakout. Ini resisten lagi. Resisten kedua. Sampai berapa resisten? Biasanya kalau sudah 3 kali dia akan kembali. Oke, nanti yang ketiga di sini, ujung sini. Yang ketiga di sini. Perhatikan nanti kita ikuti berikutnya. Pokoknya ketiga, biasanya kalau sudah ketiga dia akan kembali. Oke, kita lihat ini tadi support, tadi resisten ditembus menjadi support, ini jadi resisten. Perhatikan ketika ini sudah ada warna merah, ya sudah ada warna merah, tetapi masih dalam batas normal. Ini belum di breakout panjang. Kalau aminnya tipis, ya jangan kita jadikan patokan. Minimal tembusnya panjang dalam bentuk volume. Maka ini belum bisa kita jadikan sebagai acuan. Kalau nanti breakout panjang di sini, maka support ini ditembus, ganti lagi jadi resisten nanti ini. Tetapi tidak bisa. Ya, ini kondisi pas begini jangan dihitung. Kemudian ekor juga jangan dihitung. Ini saat bertepatan dengan titik support, ini perhatikan dia tidak bisa panjang, kembali lagi ke atas lagi. Ya, ketika sudah hijaunya sudah menutup merah lagi, maka ini confirm dia mau naik lagi. Perhatikan naiknya perhatikan. Nah, ketika sudah mencapai titik resisten berikutnya, ya ini kan resisten.
Perhatikan di sini titik resisten. Ya. Ketika sudah menyentuh titik resisten, apakah dia ini kuat apa tidak? Ternyata banyak kembalinya. Hati-hati kalau banyak rejeksi. Pas di area resisten begini, hati-hati ketika banyak rejeksi, banyak penolakan. Termasuk ini panjang ditolak. Akhirnya tutupnya di bawah semuanya. Maka ini menandakan ini adalah titik reversal atau pembalikan di. Kapan kita bisa masuk? Ketika ini sudah merah panjang. Yang merahnya ternyata tidak panjang. Ini menembus tetapi kembali lagi di sini. Artinya belum kuat, walaupun mau reversal tapi belum kuat. Ya, tetapi kita bisa ambil posisi juga di sesudahnya. Pertama alasannya karena resisten tidak tembus. Kemudian dikonfirmasi ini sudah warna merah, apalagi merah pernah mencapai titik bawah sini. Kalau ada ekor-ekor panjang begini, maka ini sering dia akan berusaha untuk kembali menuju ke titik panjangnya. Ya, paling tidak setengah dari titik dari ekor panjangnya dia akan menyentuhnya. Perhatikan, maka ketika kita menemukan seperti ini, kita bisa ambil posisi sell di sini. Tapi jangan lupa tetap batas toleransi ada. 500 ke atas adalah titik toleransi kita karena pasang sell. Berarti ya hampir di ujung. Taruh sekalian di atas. Kemudian kita profitnya berapa? Kita lihat, kita hitung profitnya sekitar 260. Kemudian dilihat lagi ketika ini banyak rejeksi di area support ini tidak bisa di break, perhatikan dia kembali. Perhatikan ini kembali lagi. Maka ini juga konfirmasi area support ini tidak bisa ditembus, ada 2 ekor yang memperkuat, maka ini confirm juga mau naik. Ya, apalagi trennya masih naik trennya. Maka kalau seperti ini bisa ambil posisi buy di sini. Dengan catatan tunggu biarkan dia turun dulu. Kalau saya biasa begini tinggal tunggu sampai dia turun, sampai sejauh mana dia kekuatan turunnya. Kalau sudah tidak mampu dan kembali ditolak oleh buyer dengan ditandai jadi ekor seperti ini. Misalkan dari ini sampai sini ekor panjang terus berubah menjadi warna hijau. Maka di saat hijau tebal ini saya mulai masuk buy. Sampai di mana? Ya sepuasnya, kalau misalkan sudah profit ambil dulu atau hati-hati di daerah resisten. Sering daerah resisten ini kembali soalnya. Kemudian ketika breakout bagaimana? Apakah lanjut? Ya bisa saja lanjut. Berarti kalau breakout bisa saja lanjut. Artinya ini berubah lagi ini jadi support sekarang. Oke, saya berubah jadi support. Kemudian resistennya akan pindah ke sini. Ini resisten yang ketiga. Kalau sudah tembus ketiga, maka kebanyakan ini akan kembali. Ya paling dasar adalah support resisten begini. Kalau tidak tahu nanti susah nanti kita membaca sampai di mana. Perhatikan supportnya di sini ganti sekarang. Yang bawah ini kita hapus. Aduh. Oke, yang bawah kita hapus. Oke. Nah, sekarang support di sini, resisten di sana. Kalau misalkan kita di sini kita lihat ini breakout, hati-hati ketika sudah berada di ring. Nah, nanti pelajaran yang belum saya sampaikan adalah ring. Maka sekalian saya sampaikan ring harian. Ya, ring ini adalah selisih high dan low.
selisih high dan low. Bagaimana maksudnya selisih high dan low? Perputaran satu periode tertentu, maka di situ selisih antara tertinggi dan terendahnya adalah ring namanya. Oke, kita coba kembali ke MetaTrader. Saya coba untuk hitungkan. Ya, ring ini diukur dari mana caranya? Ya, kita ambil terdekat dari hari kemarin. Kalau hari kemarin ternyata ditembus, artinya lebih tinggi, maka cari 5 hari terakhir itu yang paling panjang. Nah, sekarang yang kemarin kita ukur dari ujung atas ke ujung bawah sini. 1650. Ya, 1650. Ya, 1650. Kemudian kalau ini sudah pernah mencapai puncak, kemudian di breakoutnya tetapi sudah tinggi, perhatikan, diukur dari ujung bukaan paling rendah ke ujung tertinggi 1573. Diingat yang kemarin 1650, sekarang 1573. Ini artinya sudah mendekati ring harian. Maka ketika breakout pun kita tidak bisa serta-merta ngikut buy, tidak bisa serta-merta ikut tren naiknya, karena ada batas kemampuan harian, ada batas ring namanya. Lebih baik kita menunggu dulu, menunggu sampai dia berbalik. Justru kalau sudah melampaui yang ringnya, maka kita lebih baik dan lebih aman menunggu titik baliknya. Perhatikan ketika ini sudah ganti candle lagi, bukan malah naik, akhirnya apa? Dia malah turun. Nah, perhatikan malah turun. Ketika sudah betul-betul turun begini, kan jadi supportnya ditembus. Ya, akhirnya support yang ditembus ini berubah menjadi resisten lagi. Ya, berubah jadi resisten lagi. Kemudian supportnya nanti di mana? Supportnya di yang banyak rejeksi. Ini ya berarti kita cari yang terdekat di sini. Ini boleh, tapi yang terdekat adalah ini. Kenapa kok tidak terlalu yang jauh? Karena di sini ada yang terdekat, ada di antara ini juga di antara ini, maka kita bisa ambil di antara ini. Ya, saya ambil lebih yang di sini. Ini adalah untuk kita mengenali lebih dini, ya, untuk permainan logika kita. Oke, supportnya saya taruh di sini, perhatikan. Ya, ketika ini dia turun tidak bisa menembus titik supportnya, tadi kan sudah breakout, berarti peluangnya akan turun. Nah, seperti ini. Perhatikan kalau ada ekor panjang apalagi bodinya kecil, dia akan mencoba untuk kembali ke titik di mana dia pernah dilewati. Biasanya sekitar separuh dia selalu terlewati. Bahkan tidak separuh, setelah ini tidak ada naik sama sekali, dia turun. Perhatikan turun, bahkan breakout dari supportnya. Kalau udah breakout berarti peluangnya tetap turun lagi. Kalau kita lihat di sini, ini turun lagi. Ya, ini sampai dari sini turun lagi juga. Masih ada 100 lebih. Tetapi pesan saya ketika sudah di atas jam 12 malam, ya jangan masuk lagi kalau sudah di atas jam 12 malam. Pesan saya kalau sudah di atas jam 12 malam, jangan masuk lagi. Karena jam-jam itu adalah jam Eropa sudah keluar, marketnya tidak terlalu kenceng. Kalau misalkan tinggi begini, nanti dia akan naik turunnya sekitar itu. Dan itu berbahaya karena besoknya bisa lebih kuat lagi, bahkan sebaliknya. Ya, itu permainan kita menggunakan support dan resisten terdekat untuk mengenal lebih dini apakah itu nanti lanjut atau bakalan berbalik. Support resisten sudah, ringnya sudah. Kemudian mungkin saya coba satu lagi biar teman-teman tambah matang.
Karena yang paling sulit ini selalu tanya, ini di mana nih support resistennya? Ya kalau pakai indikator ya ikut saja indikator. Cuma itu lama, kejauhan. Jangan nunggu indikator yang ada support resistennya itu kelamaan. Nggak bisa kita mengenal lebih dini. Bukan saya nggak pernah pakai, saya dulu awalnya sama pakai indikator itu, tapi kelamaan nggak dapat. Oke, berikutnya kita lihat yang sini atas bawah panjang. Sekarang kita ganti yang di sini. Di mana support dan resistennya? Kita lihat yang ini sudah muncul merah di sini. Berarti cari yang terdekat di atas dulu. Yang terdekat adalah ini. Ini adalah titik resisten. Titik resisten di sana. Oke, resisten. Kemudian baru titik support. Cari keseimbangan. Tidak perlu yang bawah-bawah begini. Cari keseimbangan dulu untuk mencari titik keseimbangan dulu. Oke, turunkan sedikit. Ya, biar imbang antara titik resisten dan supportnya. Kemudian kita geser. Yang baru masuk, tolong di mute audionya ya, biar tidak bising di teman-teman nanti yang lain. Biar tidak mengganggu teman-teman yang lain yang baru masuk, tolong audionya di mute langsung, di mute. Join audionya diklik dulu. Yang baru masuk join audionya di mute dulu, biar nanti tidak mengganggu yang lain. Ya, minta tolong di mute dulu, biar nanti tidak bising dengan suara dari luar. Oke, saya lanjut. Kita lihat pergerakannya berikutnya. Perhatikan. Nah, ternyata pertama di awal pagi ini naik turunnya masih dalam kerangka support dan resisten. Yang bawah tadi adalah support. Support. Oke. Karena tujuan kita adalah untuk mencari profit, maka ketika tidak menemukan alasan dalil yang kuat, maka lebih baik kita menunggu. Jangan memaksakan diri. Ya, biasanya trader-trader baru selalu ingin dan ingin. Ada candle tebal sudah bingung. Candle merah, ini mau turun ini, pasangi sell. Ternyata dipasangi sell naik. Keder lagi ketika hijau, pasangi lagi, sell lagi. Ternyata begitu begitu pasangi buy, malah jadi turun. Akhirnya pusing dengan sendirinya, diombang-ambingkan oleh candle. Karena tidak tahu cara membacanya, tidak tahu membaca peluang yang akurat bagaimana. Ya, perhatikan naik turunnya. Kalau di awal biarkan dia bergerak, ada tren yang menguasai, ada yang mendominasi. Kalau tidak nanti berbahaya. Ini walaupun naik begini, ya ini sebenarnya kalau kita lihat dengan pola candle ini sudah engulfing atau menutup merah sebelumnya. Ini berpotensi naik. Tetapi hati-hati juga karena di sana di area resisten di sana. Kalau kita memaksa misalkan buy, tetap dikasih stop loss di bawahnya. Berapa jaraknya? 500. Kasih jarak stop loss 500. Jadi kondisi darurat 500, itulah kerugian kita, 500 pip. Ya, kalau kita pasang buy langsung dapat di sana. Oke. Kemudian dilihat ketika di resisten ini awalnya naik kuat dan akhirnya ketika tutup candle ditutup di bawahnya. Artinya tidak bisa breakout. Maka ini adalah sinyal untuk reversal atau pembalikan. Namun demikian masih belum kuat. Resisten tidak ditembus. Yang kedua ada pola yang namanya doji. Butuh satu lagi sebagai konfirmasi. Ada minimal 3 syarat sebelum kita OP. Yang pertama ini resistennya tidak ketembus. Yang kedua ada pola candle yang namanya doji.
Yang ketiga, tunggu sampai ini konfirmasi warna merah. Maka ini selesai dulu, baru di sini kita baru open posisi sell. Kok dapatnya sedikit? Iya, kalau kita belajar untuk disiplin, maka berapapun dapat diambil dulu. 199 kalau potong kena spreadnya sekitar 150 dapat. 150 pip. Tergantung lotnya. Kalau lotnya 1 ya $150. Kalau lotnya 0,5 ya $75. Tergantung lotnya. Volume yang kita pakai berapa. Volume ini dipengaruhi oleh modal dan tentu ketahanan kita. Kemudian setelah ini confirm, maka perhatikan ini masih lanjut. Nah, ketika lanjut di area support diperhatikan dia tembus apa enggak. Kalau area support ini banyak rejeksi, banyak penolakan, maka dipastikan dia akan mantul lagi. Perhatikan ini. Nah, dia akan mantul lagi. Seperti ini. Ini namanya area konsolidasi. Konsolidasi ini area di mana dia tidak breakout dari support dan resisten. Dia selalu berada di antara support dan resisten. Ini namanya konsolidasi atau sideways atau pasar datar. Perhatikan. Berikutnya gampang malah di candle di market berikutnya gampang, tinggal kita nandai seperti ini. Nah, kita tinggal nandai seperti ini. Ini adalah area rectangle, support dan resisten. Kalau dia tembus salah satu dari area ini, maka disitulah dia akan lanjutnya. Kalau dia naik, dia akan buy. Kalau turun, dia ikut sell. Lebih gampang. Kalau tembus break di sini masuk sell, karena betul-betul tembus kuat. Ya, sebenarnya kalau transaksi trading jangka pendek tidak perlu harus terus-menerus 1 hari penuh. Tapi lotnya kecil-kecil. Ya, nanti dapatnya kecil, capeknya luar biasa. Biasakan kalau bisa kita gunakan momen yang paling akurat dengan alasan yang cukup kuat, kemudian lotnya dinaikkan sedikit. Bukan lotnya ugal-ugalan, tetapi dinaikkan sedikit. Nanti ada perhitungannya. Tujuannya untuk apa? Tetap untuk pertahanan diperhatikan. Kemudian kita juga ingin meningkatkan profit kita dengan cepat, dalam waktu yang cepat, tidak butuh waktu lama. Karena kalau lotnya dinaikkan, maka pipnya kecil, kita dapat banyak. Contoh, ya, contoh saya berikan contoh. Ya, biar ada gambaran. Contohnya misalkan lotnya 0,05 dengan lotnya 0,5. Nah, tentu sangat berbeda. Kalau kita menggunakan lotnya 0,05, ini untuk kita dapat $100 ya, maka butuh berapa ini? 2000 pip. Sehari mampukah kita dapat 2000 pip begini? Ya, kalau kita mampu ya enggak apa-apa, kita dari pagi sampai malam. 2000 pip itu banyak. Kita close saja, sekali close terkadang dapat 100 pip, ini berat. Apalagi 2000, berapa kali transaksi kita? 2000 dibagi 100, 20 kali transaksi. Maka kalau saya gunakan lotnya saya perbesar, ya, tapi tetap kita perhatikan ketahanan juga. Kemudian pipnya diperkecil, pip kecil. Artinya kita bergerak sedikit sudah dapat. Ini bergerak 100 saja, 100 pip sudah dapat 50. Maka untuk mendapatkan 1 hari 100, ini hanya butuh 2 kali transaksi saja. Tidak perlu yang banyak transaksi. Kalau misalkan 0,5 terlalu tinggi misalkan, ya diturunkan. Kira-kira kemampuan kita mengendalikan pip itu, mengendalikan lot berapa? Misalkan 0,2. Tergantung kita
belajar dan latihannya di lot berapa. Makanya kalau belajar jangan lot yang gurem-gurem 0,1, 0,02. Ya, sementara ketika demo pakai ini, pas pakai menggunakan real, lotnya jadi 0,1. Ini kebalik. Biasakan kalau kita belajar dengan demo, usahakan modalnya sesuai dengan kemampuan kita nanti, sehingga kita menjadi kebiasaan, menjadi terbentuknya alam bawah sadar kita ketika kita lakukan terus menerus. Misalkan kita kemampuannya kira-kira saya modal saya cukup 1000 saya misalkan, maka gunakan modal 1000 ini untuk latihan, sehingga akan terbentuk karakter kita menggunakan lot berapapun. Sehingga kalau misalkan lotnya 0,2, 0,3, kita sudah terbiasa. Bukan ketika latihan kita modalnya besar, lotnya besar-besar, begitu kita real cuma pakai $100. Kaget nanti. Biasa menggunakan lot besar, kita harus lot kecil 0,01. Dapatnya cuma $2 misalkan $2 ya. Rasanya ini sakitnya tuh di sini rasanya. Nanti kalau lihat teman-temannya profitnya besar gitu. Makanya kembali lagi ke kemampuan kita kira-kira berapa, maka latihannya pakai itu nanti biar membekas di dalam diri kita. Ya seperti halnya yang saya gunakan, terus terang saya bukan pas dengan itu, artinya tidak mengajak teman-teman untuk sama seperti saya, minimal saya bisa memberikan gambaran. Karena kecocokan itu nanti tergantung dengan karakter masing-masing. Nah kalau saya selalu menggunakan di angka sekitar 1500. Saya selalu menggunakan angka ini. Tetapi saya backup di sana, saya punya cadangan 1500 lagi. Tidak dimasukkan dalam trading, tetapi di akun cadangan. Ini saya gunakan hampir tiap hari. Kalaupun ini jadi 3000, saya kembalikan jadi 1500 lagi. Yang lain disimpan. Ini jadi 2000, ini dipotong sana, kembali lagi. Kemudian perjalanan kita juga stabil, pakai lot yang kecil 0,25, 0,5, 0,75, 1,25. Kalau jangan perhatikan, lihat transaksi saya jarang di luar batas ini, 1,25, terakhir angka 2. Saya selalu menggunakan angka ini secara stabil. Ibaratnya kalau gerak kita stabil, kecepatan kita stabil, maka kita akan dengan mudah mengendalikan. Ya itu saja. Kita menggunakan lot ini, nanti kalau misalkan terjadi berbalik saya menggunakan lot ini. Kalau misalkan menggunakan lot besar, apa yang harus saya kerjakan ketika berbalik? Dan ini harus diulang-ulang kayak sinau belajar di sekolah dulu. Jangan perkalian, misalkan di awal di SD masuk itu tidak mungkin hafal 10 kali 300 berapa, 7 kali 8 berapa. Ini tidak bisa pertama hitung pakai jari bahkan. Tapi karena selalu diulang-ulang terus, selalu kita pelajari terus dan itu terus, maka dengan sendirinya ini di luar kepala. Ya, 6 kali 6, 6 kali 7, kalau dulu masih pakai jajar-jajar, itu proses belajar. Tetapi ketika terus-menerus dilatih, maka ini tidak usah dihafalkan, dengan sendirinya dia akan membekas di dalam diri kita. Sama halnya dengan lot yang kita gunakan. Saran saya jangan menggunakan lot yang acak-acakan, gunakan lot yang itu saja. Nanti akan membekas menjadi kebiasaan, sehingga dengan lot misalkan 0,5, 0,25, kalau ada pembalikan kita bisa menghandle. Pakai 0, pakai misalkan angka terbesar pun kita bisa recovery kalau misalkan marketnya berbalik. Dan ini yang paling penting, bukan kita bisa order plus profit. Ya sekali lagi, jangan berpikir ketika kita profit terus-terusan kita sakti, kita pinter, kita analisa kita tepat. Belum tentu teman-teman. Jadi mohon maaf, bukan saya mengentengkan kemampuan atau menganggap
rendah teman-teman kemampuannya, tidak sama sekali. Ini hanya sebagai gambaran. Saya dulu yang lakukan seperti itu. Misalkan 1 bulan ini berturut-turut profit. Apakah ini saya betul-betul sudah hebat? Belum tentu. Karena proses pembelajaran ini tidak cukup hanya kita 1 bulan market. Diingat, market itu selalu naik turun berbeda setiap hari. Kalaupun 1 bulan profit terus menerus, bisa jadi menjadi kebetulan. Ya, kembali lagi pada diri kita. Yang kita lakukan itu betul-betul analisa sesuai dengan dalil, ataukah masih raba-raba. Kalau raba-raba berarti masih ada faktor spekulasi. Ya, bisa jadi karena 1 bulan ini marketnya bersahabat. Ya, nanti ada waktunya market yang gonjang-ganjing, mungkin belum menemukan. Ya, karena itu selalu gunakan dasar untuk analisa biar kita nanti betul-betul tangguh di segala medan. Ya, ini sering dialami teman-teman. Bahkan 2 bulan pernah berturut-turut. Teman-teman ada dulu yang laporan ke saya, dilihat di screenshot, ini 2 bulan berturut-turut profit. Akhirnya terlena ketika profit terus menerus, sudah merasa hebat, sudah merasa setiap dia momen, oh ini bagus, ini sesuai, ini masuk lagi. Tiba saatnya ada market yang di luar perkiraan. Jadi yang dikumpulkan 2 bulan ini habis dalam 1 jam saja. Dari modal $70 menjadi $800, kemudian selesai dalam hitungan menit. Padahal saya sudah mengingatkan, hati-hati, jangan terus-menerus mengikuti hawa nafsu kita. Kalau sudah profit, target kita berapa, naik turnya segitu, keluar, exit dulu, sudah. Target harian kita berapa, misalkan sudah keluar, tidak usah masuk lagi. Monitor tidak apa-apa, jangan otak-atik tangannya. Ini sudah saya ingatkan berulang kali yang begini. Bahkan ada yang sampai banyak sekali. Sudah saya ingatkan, malamnya iya, besok pagi selesai. Bukan saya ini ikut campur, tetapi saya kasihan kalau sudah profit tidak diambil. Profit ditumpuk. Ya, ibaratnya kita ini dikasih gambar uang tapi tidak bisa menikmati. Gambar uang itu seolah-olah profitnya besar tetapi tidak bisa menikmati. Nyinggung saya. Apa itu? Ya? Nyinggung saya. Bukan, ini kita menjelaskan, bukan seperti itu. Ini menjelaskan. Ya, jangan dipotong dulu. Nanti ada waktunya untuk tanya jawab nanti. Iya, terlalu. Oke, thank you. Oke. Baik, mohon maaf ini. Saya terus terang, saya ada banyak teman yang selalu saya monitor, yang selalu saya bantu. Bukan untuk saya ini sirik, bukan saya ini untuk pengen dapat dari teman-teman, enggak. Terus terang saya pengen teman-teman betul-betul berjalan lurus sesuai dengan jalurnya, biar profit terus, biar kalau profit kan ikut seneng saya. Artinya yang kita sampaikan itu ada keberhasilan di sana. Ya, sekali lagi ini bukan bermaksud untuk apa, tetapi untuk pembelajaran buat kita semuanya. Bahwa yang pertama adalah belajar disiplin, kemudian konsisten. Memang berat, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Saya aja sehari juga terkadang pernah juga cuma $50. Ya begini, saya juga terima kalau misalkan betul-betul tidak ada peluang yang maksimum di sana. Yang terpenting kita tidak rugi, itu sudah jauh lebih bagus.
Kalaupun dalam kondisi terpaksa harus rugi, maka minimalkan. Karena tidak ada ceritanya dalam bisnis itu profit terus, tidak ada. Ada kalanya juga rugi. Yang penting ruginya masih minim, tidak maksimum. Kalau profitnya maksimum tidak apa-apa. Baik, kita lanjut lagi. Support, resisten, trend sudah, ring sudah. Nah, sekarang kita masuk ke pola candle. Pola candle dan chart pattern dan logikanya nanti bagaimana.